Impian, cita-cita, semangat dan ambisi. Tanganku selalu mencari sesuatu. Saya Yuda Setiawan Jamil, impian saya adalah literacy science bagi seluruh bangsa Indonesia. Jika mayoritas kita melek sains, maka semua lini kehidupan kita akan berbasis sains. Semua peraturan perundang-undangan, perpres, perpu, permen, perda, semua akan berbasis sains tanpa diminta sekalipun. Semoga terwujud. Ciao. Berbicara tentang Indonesia tidak lepas dengan permasalahan lingkungan, mulai dari pencemaran, deforestasi, rusaknya ekosistem, belum lagi masalah sampah dan tersedianya air bersih. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Saya ingin Indonesia menjadi bersih, tidak ada pencemaran, terjaganya ekosistem, dan sampah yang terkelola dengan baik. Dan itu akan terwujud bersama LIPI, Integritas Ilmiah Unggul. Saya, Rizky Aifristanti, peserta Latsar 2021. Salam hangat, saya Adam, peneliti LIPI. Saat ini saya berada di bawah Pusat Penelitian Limnologi yang beralamatkan di Cibinong. Saya sebagai peneliti berharap dan bermimpi mampu menjadi peneliti yang profesional di bidangnya, terutama di bidang akuatik toksikologi. Harapan dan mimpi saya ke depan adalah mampu memberikan hasil riset dan inovasi di bidang akuatik toksikologi kepada masyarakat, bangsa, dan negara, terutama dalam hal penyediaan alat dan bahan untuk pengujian di bidang akuatik toksikologi. Rasa ingin tahu dan ilmu pengetahuan yang saya miliki adalah hal yang mendorong saya untuk menjadi PNS dengan bergabung bersama LIPI sebagai peneliti. Saya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara saya untuk memajukan ilmu pengetahuan, membangun bangsa saya agar bergerak dan berpikir maju ke depan, menciptakan teknologi, kebijakan, atau suatu temuan yang dapat berkontribusi dan dapat diaplikasikan dalam berkehidupan di masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Ingin menjadi peneliti atau PNS yang tangguh dan profesional, yang dapat bekerja dalam kondisi apapun dengan menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan terutama bagi masyarakat. Dalam mewujudkan hal itu, tentunya saya menyadari bahwa nilai-nilai dasar PNS atau nilai-nilai aneka harus diimplementasikan atau diinternalisasi dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai peneliti. Terutama adalah nilai-nilai kejujuran, di mana sebagai peneliti sangat dibutuhkan nilai-nilai kejujuran intelektual dan kejujuran moral. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Kirain diakhiri dengan nyanyian juga. Oke, langsung saja kelompok selanjutnya, silakan. Izin share screen ya mungkin. Oh, Mas Angga? Oh, Mas Ali. Siapa? Ali. Oh, siap. Pantasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Topik penelitian saya mengenai geofisika, terutama pada bidang kemagnetan batuan.
saya memiliki mimpi untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, terutama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, tentunya dalam kapasitas saya sebagai seorang peneliti, yaitu dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdaya guna, terutama yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu semua bisa terwujud salah satunya melalui kerjasama dengan kolega antar bidang, antar instansi, antar satuan kerja, dan tidak membeda-bedakan agama Aduh. maupun budaya, berkolaborasi bersama, dan itu merupakan salah satu perwujudan dari nilai nasionalisme. Nuraini Rahma Hanifah, peneliti di Pusat Geoteknologi LIPI di kelompok penelitian geodinamika. Bidang saya adalah geodesi, geomatika, ilmu kebumian yang banyak riset-riset kebencanaan. Mas Ali ini kayaknya nggak sinkron deh. Suara Iya, makanya. Iya, nggak sinkron nih. Oh, punten. Diulang aja nggak apa-apa. Tuan geofisika. Bentar. Kenapa internet di kantor saya ini? Di sini nggak masalah, di lantai 2. Nggak tahu nih punya aku. Bisa aku yang share nggak apa-apa? Nah, Mas? Aku yang share nggak apa-apa nih. Boleh, punten. Mangga, Mas, enggak, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Topik penelitian saya mengenai geofisika, terutama pada bidang kemagnetan batuan. Saya memiliki mimpi untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, terutama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, tentunya dalam kapasitas saya sebagai seorang peneliti, yaitu dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdaya guna, terutama yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu semua bisa terwujud salah satunya melalui kerjasama dengan kolega antar bidang, antar instansi, antar satuan kerja, dan tidak membeda-bedakan agama, ras, maupun budaya. Tetap bisa berkolaborasi bersama, dan itu merupakan salah satu perwujudan dari nilai nasionalisme. Saya Nuraini Rahma Hanifah, peneliti di Pusat Geoteknologi LIPI di kelompok penelitian geodinamika. Bidang saya adalah geodesi, geomatika, ilmu kebumian yang banyak diaplikasikan untuk riset-riset kebencanaan, khususnya terkait gempa bumi dan tsunami. Ada banyak bencana alam di Indonesia yang terjadi dan menyebabkan korban jiwa, kerusakan pada rumah dan infrastruktur, dan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi daerah dan juga bagi negara. Cita-cita saya sebagai seorang peneliti, dengan menerapkan nilai aneka seperti komitmen mutu, kita dapat meningkatkan dan menghasilkan riset-riset yang berkualitas tinggi terkait dengan permasalahan-permasalahan bangsa dan digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan, pengembangan teknologi dan inovasi, serta beradaptasi terhadap alam dan dinamikanya. Kita juga bisa memiliki knowledge management yang lebih baik yang nantinya bisa digunakan untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa, serta bisa mengurangi disrupsi pembangunan dan hidup tentram berdampingan dengan dinamika alam.
Hula! Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Novantio. Saya bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI di Ambon, Maluku. Topik penelitian saya adalah akustik kelautan. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang 70%-nya laut, sudah sepantasnya kita harus mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam laut yang sangat banyak. Selama ini, kita sudah mengetahui bahwa banyak mafia yang bermain di sektor kelautan. Bukan hanya mafia dari luar, tapi juga dari pemerintah. Sudah ada 2 orang menteri kelautan yang ditangkap karena korupsi. Hal ini menimbulkan kerugian negara karena pada prakteknya banyak perbuatan korup. Dengan perilaku anti korupsi, maka negara pasti akan makmur. Cita-cita dan harapan saya adalah kita dapat mengeksplor dan memanfaatkan laut Indonesia yang sangat melimpah. Hal ini menjadi penting, apalagi dikaitkan dengan keamanan dan ketahanan pangan. Saya memiliki harapan yang besar agar rakyat Indonesia tidak perlu khawatir dengan ancaman kekurangan gizi, selama kita bisa memanfaatkan laut Indonesia dengan cara mengkonsumsi ikan yang banyak sekali. Halo, saya Ali Rahmat dari Pusat Penelitian Limnologi dengan keahlian konservasi tanah dan air. Bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, overuse dan overeksploitasi menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Saya, sebagai peneliti, bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dengan cara bekerja sama secara nasional dan internasional sehingga hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan secara global dan kita menjadi peneliti yang bertaraf internasional. Perkenalkan, nama saya Martiwi Dia Setiawati. Saya peneliti dari Pusat Penelitian Oceanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penelitian saya mengenai aplikasi penginderaan jauh di berbagai aspek lingkungan. Dan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, saya sebagai pribadi yang bekerja sebagai ASN ingin menjalankan tugas secara profesional sebagai salah satu bagian dari etika publik. Wah, luar biasa. Nah, ini sebentar lagi biasa di luar, Mbak Yoka. Ini karena baru CPNS saja. Baik, rekan-rekan sekalian, salut. Ya, ini mungkin saya nggak tahu ini masuk dalam kalangan milenial atau tidak, tapi jelas memang rekan-rekan sekalian sudah sangat familiar sekali dengan dunia teknologi. Artinya untuk membuat kreasi sebuah mimpi saja bisa didokumentasikan dengan baik, dan harapannya ya dalam konteks penelitian pun nanti paling tidak ada dokumentasi selain publikasi, tetapi apa-apa capaian sudah dilakukan juga bisa didokumentasikan. Karena di LIPI sendiri saya merasa kehilangan ketika talenta luar biasa dengan keahliannya setelah pensiun, ya mungkin yang bisa kita lihat hanya publikasinya, tetapi kemampuan oral atau lisan ketika menyampaikan keilmuannya masih sangat jarang sekali kita temui, dan harapannya mungkin ini akan menjadi database knowledge sharing bagi kita semua tentang kepakaran rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum kita lanjutkan, izin saya untuk share screen, menanggapi atau mengomentari hasil karya rekan-rekan sekalian, karena saya ingin memastikan saja, sebetulnya saya sendiri ini berdiri di antara orang-orang hebat. Apa buktinya? Nanti kita lihat. Ya, walaupun tadi secara sekilas slide-slide yang tampil atau tayangan yang tampil sudah memperlihatkan publikasinya, tetapi harapannya rekan-rekan sekalian akan lebih bisa mewarnai. Oke, tadi saya coba iseng ya, enggak juga sih, mengakses ke Sinta. Kemudian ya karena kita tahu saat ini untuk top 50 author
masih untuk saat ini masih diduduki oleh salah satu peneliti dari LIPI. Nggak tahu apakah ada dari rekan-rekan sekalian yang menjadi mentor yang bersangkutan. Oke, kita kenal ada Mas Suharyo Sumowidagdo. Beliau dengan jumlah publikasinya yang luar biasa banyaknya. Harapannya rekan-rekan sekalian akan bisa menyusul di antara deretan nama ini. Ya, di antara deretan nama ini. Sebetulnya modalnya ketika saya coba telusur, ini sangat luar biasa. Wow. Ya, Mas Aditya dengan publikasinya paling tidak ini followersnya kayaknya sudah banyak deh. Kita ngomongin follower bukan hanya di media sosial, tetapi karena di keilmuan atau di dunia ilmiah, berapa banyak orang yang sudah mengutip tulisan rekan-rekan sekalian, ya ini kita ngomongin masalah followers. Dan kayaknya luar biasa, baik Mas Aditya, Mbak Nuraini, kemudian Mbak Putri, tidak kalah yang lainnya pun sama. Wah, luar biasa. Oke. Sampai saya mencari satu nama, nggak tahu memang belum mendaftar atau apa. Termasuk, saya masih benar ya Mbak Rizky Ayu Kristantini ya? Benar, Pak. Karena institusinya belum berubah. Termasuk Mas Adam juga kayaknya nih institusinya belum dirubah. Apa hatinya masih setengah hati di LIPI? Kan begitu. Sudah Pak, sudah. Ada 2 Sinta saya Pak. Satunya Sinta di universitas, satunya di LIPI Pak. Enggak lah, kami tidak akan menyangsikan kecintaan rekan-rekan sekalian untuk membangun. Nggak tahu besok namanya LIPI atau BRIN, saya nggak tahu. Jelasnya ya institusi penelitian di Indonesia lah ya. Oke, dan mungkin ini ya Mas Yuda, saya nyari-nyari kok namanya nggak ketemu. Apa saya salah ketik ya Mas Yuda nih? Tapi ternyata beliau juga, wah luar biasa publikasinya. Saya coba cari di profilnya di Google Scholar, dan rekan-rekan sekalian bisa dilihat followersnya itu sudah menyentuh angka 169 dari publikasi yang dihasilkannya rekan-rekan sekalian. Nah, harapannya rekan-rekan sekalian, saya pengen tahu dulu, ada nggak sih peneliti di LIPI yang rekan-rekan sekalian itu favoritkan? Punya nggak? Jangan-jangan nggak kenal peneliti di LIPI. Ada nggak favorit peneliti yang difavoritkan di LIPI yang senior maksudnya? Ada Prof. Ada Pak. Ada, Pak? Nurul kayaknya kalau saya. Oh, Nurul Taufikur Rahman. Iya. Peneliti nanoteknologi ya. Mbak Nur ini siapa Mbak Nur ini? Kalau saya Pak Dani sama Mbak Iman. Oh. Oke. Di bidang bioteknologi nggak masalah ya? Iya, kalau Pak Dani di bidang biotek gempa bumi. Baik, luar biasa. Udah lama kalau Pak Dani ngefansnya. Oke, akhirnya bisa bergabung juga ya rekan-rekan. Baik. Nah, maksud saya seperti ini rekan-rekan sekalian. Karena dengan ilmu ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kemudian manusia mati meninggalkan nama. Nah, ada yang kenal beliau? Namanya sih nggak keren-keren banget sih. Pak Tukirin, Parto Miharjo. Saya kenal kalau dengan beliau karena beberapa momen sempat beliau ini dilibatkan jadi majelis profesor riset, kemudian juga kami libatkan untuk penilaian akreditasi majalah ketika LIPI masih diberikan memiliki kewenangan untuk menilai akreditasi majalah. Bawaan beliau orangnya sederhana, suka guyon, tapi nama beliau itu diakui. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sendiri punya rekan, dibilang rekan kerja, pokoknya kenalan lah di salah satu universitas, di institusi di Bogor, di IPB. Kebetulan beliau adalah editor in chief dari jurnal Hayati, dan beliau akrab dengan Pak Tukirin dan beliau mengakui terkait keilmuannya. Nah, harapannya terlahirlah dari kelas ini
dari kelompok ini tidak hanya satu nama, tapi seluruhnya ya akan menjadi ahli-ahli di bidangnya. Seperti halnya Pak Tukirin, beliau dikenal jadi Sang Raja Krakatau. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian kenal Prof. Gono Semiadi. Saya menyebutnya beliau itu Profesor Rusa. Kemudian ada Prof. Rosihon. Saya kenal beliau itu terkait masalah serangga. Justru dari keilmuan yang mungkin dianggap basic, beliau menyampaikan orasi tentang profesor risetnya tentang pemanfaatan serangga sebagai sarana untuk pencegah gangguan hama lainnya. Dan itu sangat luar biasa bagi saya. Ternyata, dengan mempelajari suatu ilmu, jangan kita anggap basic itu tidak ada manfaat yang bisa dirasakan langsung. Ternyata itu ada. Saya pun sering banyak, atau maksudnya mengenal beberapa pakar, baik itu di lingkungan LIPI maupun di luar LIPI, karena kebetulan dulu saya tergabung di Sekretariat Penilaian Akreditasi Majalah. Saya banyak berhubungan juga dengan profesor-profesor yang secara notabene keilmuannya diakui, tetapi orangnya low profile. Bagi saya kalau biasa bercanda, ya bercanda aja, nggak terlalu kaku dan seterusnya. Dan satu hal, jadi profesor syaratnya nggak harus botak. Ya. Dan bagi saya, maksudnya mereka tuh orang-orang yang loyal ketika saya hubungin, entah itu malam hari dan seterusnya. Mereka nyaman. Seperti di oceanografi, saya kenal Prof. Suharsono, beliau pun salah satu tim penilai saat itu, dan orangnya juga enak sekali ketika diajak diskusi dan seterusnya. Dan harapannya dari kelas ini, dari ruangan ini, dari kelompok ini akan terlahir pakar-pakar yang memang diakui secara keilmuan, tetapi juga disegani secara tingkah laku. Nah, konteksnya, nilai-nilai itu yang harus muncul, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada nilai aneka di dalamnya yang akan menjadikan rekan-rekan sekalian disegani. Tidak hanya keilmuannya, tetapi attitude juga menjadi nilai lebih. Nah, satu hal kenapa saya menunjukkan seperti ini, kalau rekan-rekan sekalian pernah mengunjungi salah satu website e-learning miliknya Kementerian Keuangan atau KLC, ya, Keuangan Learning Center, maka rekan-rekan sekalian akan mendapati menu terkait masalah knowledge based management. Ya, jadi di situ kumpulan keilmuan yang memang isiannya itu adalah pakar-pakar yang ahli di bidang keuangan, kebijakan publik dan seterusnya yang mereka kumpulkan. Nah, di LIPI sebetulnya ada. LIPI sendiri sudah menggagas melalui, dulu kan ada BPI dan seterusnya. Tetapi memang hanya figur-figur tertentu. Sebetulnya sudah terakomodir. Tapi harapannya dengan kemampuan rekan-rekan sekalian yang memang sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi yang sangat baik, bisa jadi keilmuan yang mungkin tidak tertulis, ya, itu juga bisa jadi dokumentasi yang bisa diabadikan, yang bisa menjadi sumber rujukan. Nah, harapannya bisa menjadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Kita lanjutkan rekan-rekan sekalian. Setelah sesi ini, saya akan mengundang rekan-rekan sekalian untuk belajar, atau bukan belajar sebetulnya ya, mensimulasikan penerapan nilai aneka dalam konteks penelitian atau mungkin publikasi. Ini kaitannya sebetulnya kami ingin mengajak rekan-rekan sekalian bagaimana cara menuangkan kegiatan-kegiatan atau tahapan kegiatan yang nanti akan disusun sebagai bagian dari rancangan aktualisasi, kemudian dikaitkan dengan mata pelatihan agenda kedua. Ya, nah, fokus bahasannya kita akan lebih persempit saja, konteksnya di penelitian dan publikasi. Tentu konteks penelitian ini rekan-rekan sekalian memahami tentang alur dan proses. Nah, dalam simulasi ini tidak perlu seluruh tahapan rekan-rekan sekalian munculkan, mungkin bisa mengambil beberapa bagian, ya, beberapa bagian. Kemudian kan misalkan penelitian itu diawali dengan penyusunan proposal, kemudian pencarian hibah dan seterusnya. Nah,
dari setiap tahapan itu nanti rekan-rekan sekalian mengaitkan dengan nilai apa sih yang terkandung ketika menyusun proposal, misalkan mencari rujukan yang benar, menuliskannya dengan baik, mungkin itu bagian dari akuntabilitas, kemudian etika publik dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, kurang lebih seperti ini. Terlihat ya di layar ya. Contoh saja, mungkin memang contohnya tidak berkesesuaian dengan topik yang tadi disebutkan di awal. Nah, contoh misalkan melakukan telaah SOP dan kebijakan pelayanan pemberian nomor registrasi STTPP atau sertifikat diklat prajabatan, misalkan seperti itu. Nah, tahapan kegiatannya seperti ini, misalkan yang pertama mengkonsultasikan rencana dengan kepada atasan, meminta dokumen SOP, melakukan telaah dokumen SOP, mengumpulkan informasi tentang kebijakan dan harapan, ya. Kemudian output hasilnya, konteks melakukan telaah SOP ini apa? Berupa laporan hasil telaah dan draft SOP serta perangkat kerja pelaksanaan SOP. Nah, nanti ada kolom berikutnya keterkaitan substansi mata pelatihan. Misalkan, ketika tahapan menyebutkan mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan, maka hal yang dilakukan adalah saya akan mengawali kegiatan itu dengan berkonsultasi dengan atasan untuk mendapatkan arahan dengan sikap sopan dan penampilan rapi sebagai wujud aktualisasi mata pelatihan etika publik. Ya. Kemudian selanjutnya saat melaksanakan telaah SOP dan kebijakan akan memperhatikan aspek ketelitian, detail, akurat, dan bertanggung jawab sebagai aktualisasi dari mata pelatihan akuntabilitas. Dan seterusnya. Ya. Oke, berikutnya kaitan dengan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Di mana dengan melakukan SOP telaah dan kebijakan pelayanan pemberian nomor registrasi STTPP diklat prajabatan pada subbidang diklat prajabatan, maka kualitas pelaksanaan kerja akan teridentifikasi dengan baik sehingga akan mendukung pencapaian visi dan misi dan seterusnya. Kemudian penguatan untuk nilai organisasinya, penelaahan SOP dan kebijakan terkait dengan pelayanan memberikan nomor registrasi bertujuan sebagai langkah awal untuk memahami kebijakan pelayanan pemberian nomor registrasi yang selama ini dianggap kurang responsif. Jadi milestone-nya itu sebetulnya menciptakan proses yang lebih responsif, cepat, gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Sudah terbayang rekan-rekan sekalian? Oh belum. Gimana Mas Ali? Ada yang masih kan kalau ini kan contoh lebih kayak melakukan telah SOP ini kan ke pelayanan ya. Berarti kalau kami ini contohnya apa? Menyusun proposal gitu ya Pak atau gimana? Betul. Jadi konteks penelitian kan biasanya ada beberapa tahapan kayak Mas Ali ya. Nah, misalkan kita ngambil posisinya di bagian penyusunan proposal. Nah, ketika menyusun proposal itu kan pasti ada langkah, misalkan mencari sumber rujukan, kemudian menyusun sesuai dengan kaidah, mengajukan proposal itu kemana dan seterusnya. Nah, sebetulnya kayak alur biasa yang rekan-rekan sekalian lakukan lah. Cuma nanti tentu itu menjadi tahapan kegiatan dari sebuah penelitian itu pasti ada kegiatan di dalamnya. Ya. Nah, karena ini ada dua kelompok, makanya sengaja saya munculkan dua dua topik. Ada yang terkait dengan penelitian, kemudian ada juga yang terkait dengan publikasi. Walaupun sebenarnya publikasi ini bagian dari output akhir dari penelitian, tetapi anggap saja ini dua hal yang pekerjaan yang besar, sehingga ada penelitian, ada juga publikasi. Nah, untuk pembagiannya kami serahkan. Mau pakai metode apa? Humpimpa? Enggak juga ya. Atau ketuanya saja, mau milih yang mana deh? Kelompok ganjil yang mana, kelompok genap yang mana? Walaupun ujung-ujungnya Pak urutan aja itu yang saat di atas ganjil, yang kedua genap. Iya sih. Seperti itu ya? apa-apa. Oke, kita sepakati bersama saja. Jadi untuk kelompok ganjil terkait penelitian, kemudian
Untuk yang publikasi, ini untuk kelompok genap. Gambarannya seperti ini. Ya, mohon tahapan kegiatannya diupayakan detail ya, maksudnya sebisa mungkin lengkap. Untuk kegiatannya 1 apa 2 ya? Ya mungkin cukup 1 lah ya, cukup 1 saja. Nanti rekan-rekan sekalian dari tahapan penelitian, misalkan mulai dari penyusunan proposal, jadi cukup 1 bagian kegiatan penyusunan proposal. Baru nanti ada tahapan kegiatannya, nanti konteks output hasil, kriteria substansi, ini yang mungkin perlu dilengkapi. Ini sengaja saya menyesuaikan dengan model rancangan aktualisasi, karena ini juga contoh dari rancangan aktualisasi yang nanti akan disampaikan oleh penyelenggara pelatihan. Oke, Pak, untuk ya, yang sekarang ini rancangan atau laporan ya Pak? Ini baru rancangan berarti ya Pak? Ini rancangan, ini rancangan. Oh, baik. Nah, ini rancangan. Ya, makanya kita belajar untuk menyusun rancangan terlebih dahulu. Nah, untuk kerjanya, ini sementara silakan di capture dulu, ya, sebagai guidance atau panduan buat rekan-rekan sekalian nanti menyusun. Karena nanti setelah ini saya akan mempersilahkan rekan-rekan sekalian untuk breakout room, karena kami sudah menyediakan 2 ruang diskusi untuk masing-masing kelompok. Ya, silakan di screen capture terlebih dahulu untuk jadikan panduan konteks untuk menyusunnya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, di menu bagian bawah rekan-rekan sekalian, itu ada breakout room. Kemudian choose breakout room. Nah, di bagian paling bawah ada room 1 dan room 2. Room 1 untuk yang kelompok ganjil, room 2 untuk kelompok genap. Silakan join berdasarkan roomnya atau berdasarkan kelompoknya. Ganjil di room 1, genap di room 2. Nanti ketika penyusunannya, silakan saja apakah langsung menggunakan Google Doc, sehingga nanti bisa bekerja secara simultan bersama-sama, ataukah mungkin nanti ada notula kemudian dibuat bahan presentasinya. Monggo saja mana yang dianggap lebih mudah. Jelasnya kami tidak mensyaratkan harus membuat PowerPoint, karena nanti bentuk tayangan tadi saja, nanti rekan-rekan sekalian menunjuk atau bahkan berbagi tugas siapa yang nanti akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi terkait penelitian, yang satu lagi rancangan aktualisasi terkait kegiatan untuk publikasi. Ada hal yang ingin ditanyakan atau yang mungkin kurang dipahami rekan-rekan sekalian? Waduh, Mas Muhammad ini serius banget nih ya, mikir kayaknya. Pak, kesepakatan yang publikasi sama yang penelitian di kelompok berapa belum tahu ya Pak? Tadi kelompok yang penelitian kelompok ganjil, yang publikasi kelompok genap. Ya. Oke, kami persilakan join room sesuai dengan kelompoknya. Kelompok ganjil di room 1, kelompok genap di room 2. Ya, kami beri waktu mungkin sampai dengan 30 menit ke depan ya, atau mungkin sampai waktu bebas kita di sini, bebas. Hai, bebas. Mas Ada, Mas Yuda. Ini dikerjain sekarang ya? Apa gimana ya? Sekarang sampai batas waktu ini istirahat. Ini kan diskusi aja kan? Ya, diskusi langsung ngerjain. Saya tadi agak terdistraksi. Ini dikerjain buat tabel seperti yang tadi dicontohkan ya? Betul. Oh, gitu. Dan langsung dipresentasikan di setelah Jumatan nanti, Mas. Tentang publikasi. Iya, ya biasa sih itu kan
menyusun rencana publikasi kegiatannya, terus sub kegiatannya tadi itu komunikasi dengan para penulis kan, autor gitu. Kalau gitu ada satu orang yang ngetik ya, atau yang bikin tabulasinya mungkin. Apa aku yang bikin tabulasinya, Mas? Bisa, Mbak Putri. Bisa. Aku bikin di Word aja ya. Berarti di Mbak Putri share screen nih. Bisa nggak share screen? Nggak bisa kayaknya, harus. Nggak bisa, Mas. Aku ketik aja ngikutin apa yang didiskusikan sebentar. Minta ke panitia aja atau enggak? Oke, sebentar aku chat Mas Rosid. Tapi kayaknya bisa ini. Kalau saya bisa share screen. Saya juga bisa ini. Mbak Putri harusnya bisa. Sebentar Mas. Lagi. Mbak Rizky kayaknya menggunakan struktur pertahanan terus ya. Iya, belum ku ganti. Lulusan dari Universitas Pertahanan menggunakan pertahanan terus, Mbak Ayu. Ini yang paling pengalaman publikasi siapa di antara kita, mungkin Bu Ayu ya mungkin. Iya, Mbak Ayu ini. 15 sih. Ternyata baru ketahuan 15. Ini berarti ini bagiannya Bu Ayu nih yang banyak kontribusi ini, Pak. Iya, keren. Mbak Ayu join, Mbak Ayu. Iya. Mbak Ayu join. Join nulis Mbak Ayu. Publikasi gimana, Bu, biar lancar, Bu? Ajarin kita, Bu. Saya kalau publikasi malu saya. Publikasi saya dikit. Enggak, karena terbantu dulu kan banyak student ya, jadi saya optimalkan aja mereka, saya kasih kewajiban menulis setiap student itu kalau yang final year project itu saya kasih 1, kalau yang master harus minimal 2 kayak gitu. Istilahnya punya mesin riset. Benar. Karena ya kalau jadi dosen kan enak gitu ya, ada yang ngerjain gitu. Saya nanti tinggal bikin alur cerita, terus bikin konsep lah ya, apa yang mau ditulis gitu. Terus nanti dari data-data yang ada, ini kira-kira suitable untuk jurnal impact berapa gitu. Enggak yang kayak senseiku dulu tuh yang datanya harus bagus gitu. Kalau bagus, kalau nggak bagus ulang gitu. Kalau saya sih enggak, kalau datanya apa gitu, nanti kita sejajarkan aja ini kira-kira suitable untuk Q1 berapa, Q berapa gitu. Iya, ya ada beberapa gaya lah publikasi ya. Ada yang pengen langsung jeger gede, high impact gitu. Ada yang dikit-dikit gitu ya, di adjust gitu. Jiwa ngebimbingnya Mbak Rizky udah ada, Mas. Mbak Putri, itu coba tabulasinya diikutin dulu deh, dibikin. Sebentar, kalian ngobrol aku ngetik ya. Dibikin dulu aja tabulasinya. Iya, ini lagi dibikin, Mas. Berapa tuh? Ini kegiatan cuma 1 berarti. Kegiatannya ganti publikasi aja, Mas, nanti. Melakukan publikasi karya ilmiah gitu ya. Karya ilmiah. Udah cukup apa gitu. Mbak Tiwi, ada apa Mbak Tiwi? Salah kamar. Itu berlima ya. Mbak Tiwi. Mbak Martiwi. Iya. Diikut ke sini, Mbak. Iya, Mbak Rizky hilang kan? Itu masuk. Loh, ada. Kayaknya panitia ini confuse antara aku dan Mbak Tiwi deh. Aku dibalikin. Iya. Kayaknya pakai setup sesuai Jangan-jangan random ini. Nggak apa-apa lah Mbak Tiwi di sini aja, biar berenam. Mbak Tiwi di sini aja dah. Biar berenam. Orang loh. Iya, nggak apa-apa lah. Karena yang mindahin panitia bukan kita, susah. Yang di sana kehilangan Mbak Tiwi itu. Di sana kita nggak bisa pindah sendiri kayaknya. Oh, bisa Mbak Tiwi, aku barusan pindah.
Oh iya. Oh iya udah. Nah, di sini juga udah pindah wis. Tahapan kegiatan gimana? Apa awalnya apa? Mikir gitu ya. Tahapan kegiatan satu konsultasi tadi ya. Konsultasi dengan para diskusi ya. Ya, diskusi. Tahapan kegiatan di kolom berikutnya Mbak Putri. Ketiga. Kolom ketiga. Oh, benar. Ada kegiatan. Tahapan kegiatan pertama apa diskusi gitu ya. Terus kedua mencari data gitu. Rekap data. Datanya sudah. Diskusi lagi. Keempat analisa, terus diskusi lagi gitu kan. Kontribusi. Analisa, terus diskusi. Revisi gitu kan. Submit. Revisi submit. Review publish. Aku gedein dulu. Di landscape aja Mbak Putri. Terus. Landscape bisa. Nah, Oh iya, sebentar. Layoutnya bentar. Orientasi. Layoutnya di landscape orientation. Oke. Tambah aku mau tambah. Sebentar. Mana ya? Insert right. Satunya lagi penguatan nilai organisasi. Tapi ini akan dikerjakan ya? Bagaimana sih ini? Akan dilakukan? Enggak, ini hanya rancangan saja. Simulasi aja. Betul, simulasi. Oke. Sudah betul apa ya? Aja nih? Sudah kegiatan aja tulis Mbak Putri. Publikasi karya tulis ilmiah. Publikasi karya tulis ilmiah. Tahapan kegiatan 1. Diskusi dengan author. Diskusi dengan para kontributor gitu ya. Mungkin yang punya ide disebutin aja, aku tulis semua, nanti tinggal seleksi kali ya. Bisa juga sih. Monggo. Iya Pak Zen, Bu Ayu. Mungkin di list aja dulu, nanti kita tinggal rubah urutannya kali. Iya betul. Minta saja Pak Zen yang punya ide apa gitu, tambahin. Nanti kalau ada yang kurang cocok baru langsung difilter. Langsung jalan gitu. Kalau saya sih mungkin ini biasa kan masing-masing jurnal punya itu apa? Manuskrip ya, apa? Kayak manuskrip. Draft cara manuskrip itu ya masing-masing jurnal itu ya. Saya nggak perlu membuat draft manuskrip gitunya. Mencari informasi tentang studi literatur. Enggak, maksudnya cari informasi di jurnalnya format bagaimana ya. Format manuskrip gitu kan. Berarti kalau gitu lebih baik di awalnya menentukan dulu target jurnalnya. Ya mungkin menentukan target jurnal ya pertama. Nah, kalau menentukan target jurnal baru nanti kan kita lihat apa sih requirement-nya manuskripnya. Iya, benar-benar. Kemudian mengkonsep isi manuskrip. Konsep ya. Ya, mengkonsep apa ya? Apa bahasanya? Bahasanya ini apa
pikiran utama ya, apa namanya? Kalau Outline kali ya? Ya bisa juga buat outline dari manuskrip. Manuskrip yang ditulis, Bu. Yang ditulis. Sorry. Manuskrip yang akan ditulis, membuat outline berarti kalau ini Biasanya habis bikin outline ya mulai nulis ya. Iya, membuat draft. Membuat draft dulu. Baru setelah ada draft baru diskusi mungkin ya. Biasanya kan. Manuskrip. Perlu itu nggak dikirim ke English Checker nggak? Proofreading. Proofreading. Proofreading itu kalau udah final bukan ya? Kalau sudah final bukan? Kalau sudah enggak, proofreading sebelum dikirim. Sebelum submit kan? Sebelum submit. Berarti setelah disetujui sama co-author ya? Author, Berarti di bawah diskusi harusnya. Diskusi edit dulu kali ya? Edit dulu mungkin. Setelah diskusi di edit apa? Revisi. Revisi manuskrip draft. Kalau setelah revisi dibalikan ke semua co-author lagi nggak? Bisa meminta persetujuan lagi final? Nggak harus ya? Iya, biasanya mau gitu ya. Balikin lagi final dari semua baru disubmit. Apa namanya? Meminta persetujuan semua kontributor. Apa Mas? Nggak kedengeran, agak rame di sini. Meminta persetujuan semua kontributor kali. Bisa dikembalikan ke kontributor. Apa Pak Zain? Meminta persetujuan. Meminta persetujuan. Kecil banget suaranya. Meminta persetujuan kontributor. Dengan mereka membaca kembali kan setelah revisi. Dicek kembali ya? Ya persetujuan itu maksudnya cek kembali Mbak, udah include itu. Meminta persetujuan kontributor untuk versi final gitu ya? Ya, mungkin Mas kayak gitu untuk final. Selain versi final apa ya? Minta persetujuan kontributor.
Versi mutakhir. Versi mutakhir manuskrip ya, cukup. Sampai manuskrip aja cukup, Mbak Putri. Nah, habis itu baru yang apa yang Bu Ayu saran tadi itu apa namanya? Proofreading. Tapi untuk bahasa Inggris ya maksudnya ya? Grammarnya. Proofread grammarnya biasanya. Proofreading untuk English berarti ya? Tata bahasanya, Grammarly. Gimana? Kalau proofreading grammar penulisan manuskrip? Boleh. Proofread itu kan sudah cek plagiasi kan termasuk. Tambahin. Kalau proofreading itu artinya kan dia udah include berbagai hal ya. Proofread itu biasanya ini aja sih Mas, tata bahasanya aja sih. Dari yang pasif menjadi aktif gitu. Biasanya sih kalau aku ini Mas cek plagiarism dari ini yang entah berbayar entah enggak, habis itu baru cek ini grammar. Habis itu baru sih tak submit. Kalau cek plagiarism lain lagi ya, bukan proofreading itu kan? Lain. Beda. Nah, itu apa namanya dulu tuh? Turintin apa namanya? Jadi ada dua tools yang digunain. Tools yang pertama itu cek plagiarism dulu. Udah oke plagiarismnya baru proofreading grammar. Tapi kalau udah yakin untuk step yang proofreading grammar itu bisa dihilangkan, langsung submit. Gimana jadinya? Ini aja dijadikan satu aja di nomor 7 itu, proofread grammar and check plagiarism penulisan manuskrip. Ya, setuju saya. Ini manuskrip. Nomor 8 submit, 9 publish. Nah, aman dah langsung ya. Asumsinya nggak ada revision ya Mas? Oh iya ya, revision. Lancar lah. Lancar langsung. Submit artikel. Terus tahap review. Submit artikel plus surat ancaman tanpa revisi. Oh ya. Terus tunggu apa ya? Tulis aja proses publikasi itu Mbak. Terus apa Mbak? Nggak kedengeran? Proses publikasi. Entah itu menunggu, entah itu menganggur. Tapi kalau review itu kan kita aktif melakukan revisi kan. Artinya setelah review datang kan kita revisi. Iya. Dari submit sampai ada kata revisi itu kan lumayan itu. Accepted itu kan. Biasanya 8 sampai 10 minggu. Tulis aja tuh proses publikasi buka kurung
Buka tutup. Buka kurung. Buka tutup warung. Buka kurung ini menunggu decision apa? Decision dari editor gitu. Nah. Editor dan respon reviewer gitu ya. Decision editor tuh termasuk ini dari reviewer ya sebenarnya. Begini proses publik. Udah oke? Oke. Iya boleh. Baru 10 apa? Syukuran. 10 kena reject. Reject submit lagi ulang. 10 siap terbit apa ya? Publikasi. Edit lagi proses. ya. Publish. Revisi nggak direvisi dulu Mbak? Nggak usah. Fungsinya sudah langsung keterima. kan sudah ada surat ancaman tadi. Kan ada surat ancaman. Publikasi. Warning. Gitu. Sip lah. Publikasi artikel. Jangan Keputusan. diedit. Oh iya. Jangan diedit lah. Publikasi karya tulis ilmiah. Publikasi manuskrip artikel. Ini artikel telah publish. Artikel telah terpublish atau artikel Publikasi artinya udah publikasi berarti. Accepted dulu. Kan enggak tadi menunggu decision editor kan udah ada di proses publikasi poin ke-9 dan respon reviewer. Kalau menurut aku sih 10 itu publikasi artikel atau boleh atau ini aja DOI terbit, DOI-nya terbit gitu aja. Accepted dan gini aja, DOI publikasi terbit. artikel dalam kurung DOI terbit begitu mungkin. Apa tadi? Accepted dan DOI terbit. Artikel diterima dan DOI terbit. Kalau publish mungkin terserah jurnal yang mau publish kapan gitu ya. Oh ya, dan terbit DOI. DOI terbit. DOI nih, DOI-nya. DOI, bro. Sudah nih, cukup ya? Cukup, jangan banyak-banyak nanti. Lanjutnya apa output? Outputnya artikel. Outputnya apa ini? Jurnal apa? Publikasi. Iya, artikel. DOI tadi artikel yang artikel Q1. Sebentar. Mohon maaf tadi yang mau Jumatan duluan. Udah Pak Zen gimana? Izin Jumatan dulu ya, punten. Ya. Oh iya, mangga Pak. Saya nitip Pak ya. Emang Pak Yuda nggak Jumatan? Diundur waktunya di sini. Takut COVID ya. Ada langsung Mbak Putri. Outputnya apa? Artikel kalau Scopus di sini Q1. laporan hasil telaan dan draft SOP serta perangkat. Ya, artikel ilmiah berarti outputnya. Karya tulis ilmiah terpublikasi resmi gitu. Publikasi di jurnal berindeks. Karya tulis ilmiah bereputasi tinggi. Menengah kita menengah. Bereputasi aja. Tulis ilmiah bereputasi. Oke. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Oh, ada yang nulis di situ. Benar nggak sih? Enggak, itu yang kelima Mbak, yang kolom kelima. Oh, maaf. Oh ini. Iya. Ini gimana ya? Kolom kelima ini apa ya?
Kami mengawali penentuan target dengan mengaktualisasikan etika publik. Iya kan mutu. Iya betul. Berarti yang pertama itu ya, komitmen mutu ya. Memilih jurnal bereputasi dalam rangka konsisten meningkatkan mutu. Sebagai wujud aktualisasi MP komitmen mutu. Kami akan mengawali ya? Kami mengawali. Jangan akan, Mbak. Mengawali kegiatan. Oh, akan ya? Bentar, akan atau enggak kami mengawali kegiatan ini keterkaitannya? Enggak usah. Nggak usah Mas, benar kami mengawali. Kakean artikel. Mengawali kegiatan ini dengan berkonsultasi. Kayak saya kegiatan diawali ya. Dengan menentukan target jurnal, Mbak. Oh iya. Target jurnal, memilih apa menentukan jurnal. Duh, mana nih? Sabar. Dengan menentukan target jurnal sebagai wujud aktualisasi MP komitmen mutu. Jurnalnya bereputasi loh. Jurnal bereputasi, Mbak. Sebagai jurnal bereputasi. MP itu apa, Mas Adam? Mata pelatihan. Oh. Ini saya sekaligus baca yang kita screenshot tadi loh, Mas. Akuntabilitas komitmen mutu ya? Komitmen mutu saja. Komitmen mutu. Nah, baru yang outline itu baru yang akuntabilitas. Nah, outline. Membuat outline. Selanjutnya membuat outline hasil analisa. Membuat ada feedback dan draft. Hasil analisa. Membuat outline dan ada feedback ya? Iya. Saya dengar suara saya sendiri. Iya. Dengar suara saya sendiri. Sama. Lanjut. Selanjutnya membuat outline. Outline konsisten dengan langsung hasil aja analisa. Kayaknya langsung sama draftnya, Mbak. Membuat outline dan draft terkait manuskrip. Kalau saya membuat outline dan draft sesuai hasil analisa MP akuntabilitas. Iya, Bu Ayu, setuju? Kayaknya itu sesuai apa? Konsisten dengan sebagai hasil wujud analisa. Ya, sebagai wujud yang sesuai hasil analisa itu dan sesuai hasil analisa sebagai wujud dan draft sesuai hasil analisa tambah dan ya? Ya, enggak sebagai wujud langsung, Mas. Mbak. Sebagai wujud langsung. Sebagai wujud. Hapus hasil analisanya? Enggak. Langsung setelah analisa itu, Mas Adam. Sebagai wujud mata kuliah mata pelatihan dari MP sebagai wujud dari MP akuntabilitas. Sehingga akan menjawab apa nih? Menjawab apa? Apa yang dijawab, Mbak? Itu akuntabilitas, yang di screenshotan sehingga akan menjawab tuntutan seluruh pemangku kepentingan. Oh, enggak mesti mirip gitu. Kalau itu menurut saya titik saja sudah. Lanjut ke diskusi kontributor, masuknya itu etika publik.
Bisa juga sih di ini akan menjawab itu tadi apa nasionalisme Benar. yang mau berkontribusi apa negara tuh berkontribusi kepada bangsa dan negara. Sehingga akan menjawab kepentingan umum. Sebagai Sehingga akan menjawab kepentingan umum tadi ya? Iya. Kepentingan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita kan menggunakan Bahasa Indonesia. Indonesia apa Inggris sih, Mas? Bahasa Indonesia. Oh iya. Kan kita udah bahasa yang baik dan benar, bahasa yang baik dan benar. Bahasa penulisan. Bahasa penulisan yang baik dan benar. Baik dan benar. Saking nasionalisme nih. Sebagai aktualisasi dari MP nasionalisme. Oh, keren itu kalau bahasa Indonesia jadi artikel internasional. Muhammad mereka. Soal anak ibu. Anak ibu. Lanjut. Kita terrecord loh ini. Yang kontributor itu. Kontributor sebentar. Telaan staff. Mana sih kontributor? Kontributor ketika publik berarti. Diskusi kontributor. Diskusi draft manuskrip. Selanjutnya Mas. Iya. Selanjutnya diskusi dengan kontributor, dengan para kontributor. Untuk mendapatkan arahan dengan sikap sopan. Sopan santun. Harusnya masih itu sopan. Dan menggunakan pakaian rapi. Nggak harus itu. Nggak harus rapi, Mbak. Nggak harus rapi, Mbak. Pakai baju kan ya, Mas ya? Iya. Masa harus pakai batik kita ini? Sebagai cuma nulis email doang padahal. Iya, sebagai wujud. Kayaknya pakaian rapi nggak usah ya, Mbak. Oh, bisa serius juga ya, Mas ya? Sebagai wujud aktualisasi MP etika. MP etika publik. Selanjutnya itu proses publikasi ya. Ya, cek plagiarisme itu kan kejujuran. Anti korupsi. Ya. Anti korupsi. Mengikuti evaluasi ya. Secara substansi penyempurnaan. Apa, Mas? Secara substansi penyempurnaan manuskrip
Dilakukan proofreading grammar dan cek plagiarism. Dilakukan apa? Proofreading grammar dan cek plagiarism. Sebagai wujud Sebagai wujud apa, Mas? sebagai wujud aktualisasi dari MP anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Oke. Anti korupsi. Terus dari submit, proses, dan accepted itu kayaknya etika publik semua itu, Mbak. Etika publik. Apa? Selanjutnya proses submit. Di bawahnya ya, lanjut. Ya. Enggak masukin di sini aja. Enggak, kan ini sesuai proses. Sesuai proses, Mbak. Selanjutnya lagi. Ya. Selanjutnya Proses submit. Publikasi dan publikasi ya. Proses submit dan publikasi. Proses publikasi aja. Oh gitu ya. Proses publikasi. Selanjutnya proses publikasi dalam kurung submit, review, apa? Submit, review. revisi. Revisi. Dilakukan dengan bahasa yang ramah. Kan. Sebagai wujud aktualisasi dari kesabaran. Apa ini Mbak Rizky? Beneran kesabaran. MP etika publik. Selesai. Udah, itu kolom-kolom berikutnya apa itu? Oh, belum ya? Belum, Mas. Masih ada 2 lagi kolom. Oh. Itu apa isinya? Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Contohnya apa ya? Itu kayaknya dilingkan dengan visi itu kah? Visi LIPI? Dengan melakukan publikasi karya tulis ilmiah berarti sudah melakukan pencapaian target kinerja pada KKM. Nah, gitu aja lah sudah. Dengan melakukan proses publikasi karya tulis ilmiah mencapai bukan sih tadi? telah mencapai target kinerja sebagai capaian dari KKM. Capaian Pak Zen sudah kembali, Pak. KKM seorang peneliti. Ada lagi? Sudah satu aja, Pak, dengan banyak-banyak. Sudah. Kolom terakhir. Penguatan nilai organisasi. Apa itu ya? Dianggap kurang responsif. Penelaahan SOP dan kebijakan terkait dengan pelayanan. Pemberian nomor registrasi. Nomor doi dong di sini berarti. Penguatan berarti membantu membantu kinerja. Membantu capaian kinerja. Iya. Kalau organisasi kan berarti membantu capaian kinerja satuan kerja berarti. Dengan publikasi gitu ya. Iya. Capaian kinerja oleh Jangan membantu, Pak, menguatkan mungkin. Satuan kerja dengan capaian publikasi karya tulis ilmiah. Kan
publikasi karya tulis ilmiah. Sampun. Beres. Coba cek lagi nih. Aku Udah sampai bagus. Bagus, Pak. Bagus, Mas. Keren. Ini yang mau presentasi siapa nih? Pak Putri aja. Ya. Atau Bu Ayu mau, Bu Ayu. Mbak Rizky aja ini. Udah Pengen dengar suara Mbak Rizky aku. mendarah daging publikasi. Nih kita manggilnya Mbak Rizky apa Mbak Ayu sih? Namanya dua sih soalnya Rizky Ayu sama kayak Awaludin Adam. Kalau saya mah panggilnya yang belakang aja. Beda lagi kalau belakang Mbak Rizky mah. Enggak, Mbak. Mbak gimana Mbak? Yang paling bawah nggak ada kalimat kayak menguatkan nilai-nilai itu nggak? Perlu sih masa ya? Yang kolom terakhir. Ini. Kalau dicontoh enggak sih Mbak? Tambahin. Nilai organisasi. Menguatkan nilai-nilai organisasi. Nah, itu apa tuh? Integritas ilmiah unggul itu. Apa tuh? Gimana? Mengejawantahkan. Integritas ilmiah unggul. Integritas, ilmiah, unggul. Oh, enggak ya? Integritas, ya betul. Iya. Bukan ditulis koma, Mbak. Koma saja. Aktualisasi. Terus menguatkan nilai-nilai integritas ilmiah unggul terhadap capaian gitu. Dengan melalui capaian kinerja di satuan kerja dengan capaian publikasi karya tulis ilmiah. Wes keren. Ya, mantap. Nilai integritas Keren. Itu capaiannya yang terakhir dihapus aja, Mbak. Yang mana Mas? Capaiannya, nah itu hapus aja tuh. Nah. Ya, cukup ya? Cukup. Mbak Rizky, Mbak Ayu berarti presentasi ya? Bu Ayu ya, Bu? Saya. Iya dong. Gantian Mbak. Ya, udah. Nanti Mbak Putri yang saya screen nanti gimana? Saya tinggal baca gitu. Boleh? Tapi jangan pakai loh. Ini strategi bunglonnya lagi loh, Mbak. Biar bisa display gede gitu, Mbak Putri. Apa Mas? Kenapa? Enggak, ini tab jadi PDF gitu terus bisa di display gitu nanti kalau mau. Tak jadikan PDF sebentar. Bu Ayu presentasi dan biar enak. Tak save dulu. Ini nggak ada yang kurang ya. Nama kelompok di atas apa ya? Nggak usah. Nggak usah. Nanti aja kalau minta dikumpulin baru pakai nama kelompok. Nah, hilang. Udah. Ada. Tenang, say. Jangan panik. Pulang ngetik lagi nanti kan seru. Mau nangis ya. Aduh, coba aku kerjain aja nih ya. Tar, dokumen. Ini Pak Zen lagi sholat online, Pak? Enggak, kayaknya ditutup ininya aja. Tadi dari tadi ya, Pak Zen ada ya? Enggak, sudah berangkat dari matiin tadi. layar. Tugas kelompok genap. Apa ini ya? Aktualisasi. Kalau udah selesai gimana ini? Rancangan aktualisasi. Balik outroom, balik ke... Kayaknya langsung Jumatan dah kita, Mas. Begitu ya? Iya. Beneran ini, Mas?
Aktualisasi apa sih tadi? Tuh, ada Nilai panitia udah datang. nilai aneka ya, Mas? Nilai aneka. Dalam kegiatan publikasi. Siap. Oke. Sudah ya? Ya, beres. Siap. Sebentar. Tadi belum diedit. Udah gini aja, sebentar. Kakang Mas. Sebentar, Kakang Mas. Minta waktunya sebentar. Kan sudah selesai itu dokumennya. Ya tadi udah Mas PDF, tapi kan belum ada judulnya PDF tadi. Replace dulu. Oh, gitu toh. Kayaknya nih nanti habis Jumatan ya balik lagi. Nanti jam 1 ya balik ke room yang 1. Oh jam 1 Mbak. Berarti ini kita bisa live dulu ya Mbak? Bisa, sekarang udah jam 11.30 kan? Ya istirahat. Ya. Nanti balik lagi. Langsung break ini ya Pak ya? Langsung break. Link Zoom-nya sama ya? Saya live Masih bisa? sama. Bisa, nanti Live aja ya? nanti kalau umpamanya memang tidak bisa masuk breakout room, nanti ke Mas Ocit. Ya. Iya, siap. Mending dipausin aja Mas. Kemarin tadi aku ke main room terus ke kick tadi kan ke main room terus ini lagi minta tolong. Nanti ribet takutnya. Enggak apa-apa, Pak. Apa? Oh, Masnya suka yang ribet Mbak Putri? Kenapa? Masih suka yang ribet. Yang penting tugas sudah beres saja lah. Iya, kalau tugas udah beres, wah ribet ya nggak masalah. Masalah masuk nggak masuk bisa nanti lah. Jangan gitu. Yang nge-backup siapa? Oke deh, berarti sampai nanti ya jam 1. Siap. Ya, ini saya live dulu ya. Oke. Persiapan Jumatan dulu. Yuda As-sholatu. Jamil. PJAMIL. Kak jadi nitip tadi Mas Yuda. Berubah pikiran saya. Sudah saya live ya. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa. Masih ketemu, gayanya udah sampai jumpa aja, enak aja. Ini live meeting berarti. Jangan kabur dulu ya Mbak Kia. Sampai jumpa. Tadi, iya. Ciao. Ya, ciao.